Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku sekolah sahabat kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, dan bagaimana kita juga diajarkan untuk menjadi penata layan yang setia, khususnya di akhir zaman ini, sehingga kita boleh menunjukkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, dan orang lain dapat mengenal Kristus dan mereka pun dapat memuliakan dan memuji nama Tuhan saja. Oleh sebab itu pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Penata Layan Kasih Karunia Tuhan. Apakah menurut Efesus 2 ayat 8 yang lain yang telah diberikan kepada kita oleh Tuhan? Jadi kita dapat buka bersama-sama di Efesus 2 ayat 8. Ya, dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Efesus 2 ayat 8 di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Ya, jadi oleh karena kasih karunia Tuhan, ya kita diselamatkan. Walaupun kita sebagai orang berdosa, tapi bagaimana Tuhan mau mengajarkan kita ya untuk hidup penuh ketergantungan hanya kepadanya. Kasih karunia adalah kebaikan yang tidak semestinya diberikan. Itu adalah pemberian yang Anda tidak patut terima. Ya, Tuhan telah mencurahkan kasih karunia-Nya di atas planet ini, dan jika kita benar-benar tidak menolaknya, kasih karunia-Nya akan menjangkau dan mengubah hidup kita sekarang dan untuk selamanya. Semua kekayaan dan kuasa surga diwujudkan dalam pemberian kasih karunia. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Bahkan para malaikat kagum pada hadiah utama itu. 1 Petrus 1 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 9. Kita sama-sama buka di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9 di sini dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, jadi Yesus yang memberikan segala-galanya hanya untuk kita sebagai manusia yang berdosa ini. Kemudian kita baca di 1 Petrus 1 ayat 12. 1 Petrus 1 ayat 12 dikatakan, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya, jadi inilah bagaimana ada suatu rahasia yang Tuhan ingin tunjukkan kepada masing-masing kita. Ya, hadiah yang Tuhan ingin berikan kepada masing-masing kita. Sampai di sini para malaikat kagum pada hadiah utama itu yang diberikan kepada kita. Tidak ada keraguan dari semua yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia yang diberikan kepada kita dalam Yesus Kristus adalah pemberian yang paling berharga dari semua. Ya, tanpa kasih karunia kita akan tampak pengharapan. Ya, dampak sedih dosa pada kemanusiaan terlalu besar bagi manusia yang pernah membawa kepada kita kehidupan. Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan itu? Sekali-kali tidak. Ya, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang ya kebenaran berasal dari hukum Taurat dalam Galatia 3 ayat 21. Lagi pula jika ada hukum bisa menyelamatkan kita, itu pastilah hukum Tuhan. Tetapi Paulus berkata bahwa bahkan itu pun tidak dapat melakukannya. Jika kita diselamatkan, itu harus karena kasih karunia. Kita bisa baca dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Ya, 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan,
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Ya, jadi bagaimana Tuhan juga mengajarkan kita untuk kita saling melayani satu dengan yang lain, sebagaimana Yesus pada saat Yesus turun ke dunia ini, ya dia tidak dilayani, tapi bagaimana dia mau melayani satu dengan yang lain. Di sini bagaimanakah penatelayanan terkait dengan kasih karunia? Ya, jelaskan bagaimana memberi kepada Tuhan dan orang lain dapat memperlihatkan kasih karunia-Nya. Ya, bila mana kita melakukan ya atau kita menolong orang lain. Ya, bagaimana kita menolong orang lain dengan sepenuh hati kita. Ya, jangan kita mengharapkan imbalan atau kita mengharapkan orang lain akan melihat dan memuji kita. Tapi pada saat kita memberikan itu kepada orang lain, ya dikatakan biarlah ya tangan, kalau kita memberikan tangan kanan, biarlah tangan kirimu tidak melihat. Pada saat itulah bagaimana Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga juga akan memberikan kita sesuai dengan berkat-Nya. Ya, bagaimana kita mau melayani satu dengan yang lain. Ya, sehingga pada saat kita melakukan apapun itu di dunia ini, ya biarlah kita lakukan itu dengan ketulusan hati kita. Kita lakukan itu dengan cuma-cuma sebagaimana Yesus. Ya, bagaimana Dia sudah menyelamatkan kita oleh karena kasih karunia-Nya. Dan kita juga mau diajarkan, ya belajarlah daripada juru selamat kita yang penuh dengan kasih itu. Petrus berkata bahwa sebagaimana kita telah menerima pemberian kasih karunia Tuhan, kita menjadi penatelayan yang baik dari kasih karunia Tuhan sebagai imbalannya. Artinya Tuhan telah memberikan kepada kita karunia-karunia. Oleh karena itu, kita harus memberitakan kembali dari apa yang telah diberikan kepada kita. Apa yang sudah kita terima melalui kasih karunia bukan sekedar untuk menyenangkan dan menguntungkan diri kita sendiri, tetapi untuk kemajuan Injil. Dengan cuma-cuma kita telah diberi yang adalah apa kasih karunia itu sesungguhnya. Maka dengan cuma-cuma kita perlu memberikan segala hal yang kita bisa lakukan. Ya, jadi bukan hanya materi saja yang kita harus tetap setia memberikan itu kepada Tuhan, tetapi bagaimana tenaga kita. Ya, kita berikan kepada Tuhan, waktu kita berikan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya, inilah yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, kita minta petunjuk daripada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bantu saya Tuhan, berikanlah saya jalan keluar. Ya, karena di akhir zaman ini, ya bagaimana setan dia membutakan kita dengan begitu berbagai hal-hal duniawi. Ya, sehingga apa yang kita lakukan kita anggap biasa saja, padahal itu sudah salah di mata Tuhan. Jangan sampai kita terbuai, jangan sampai kita jatuh lebih dalam lagi, tapi biarlah kita datang, kita minta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita adalah sebagai penatelayan kasih karunia Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan masing-masing kita. Dia sudah memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma. Walaupun kita adalah manusia yang berdosa, bagaimana kasih karunia Tuhan itu menjadi bagian kita. Dikatakan bagaimana malaikat itu kagum. Ya, dia kagum, ya melihat ya akan Yesus turun ke dunia ini, ya untuk menjadi seorang hamba, untuk menebus akan dosa-dosa kita, untuk menebus akan dosa setiap umat manusia di seluruh dunia ini. Ya, itulah bagaimana kasih yang begitu luar biasa, kasih yang tidak dapat kita pahami dengan pemikiran kita sendiri. Pikirkan tentang semua yang telah diberikan oleh Tuhan kepada Anda dan saya. Lalu dengan cara apakah Anda dan saya dapat menjadi seorang penatelayan dari kasih karunia yang telah diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, Tuhan tentunya tidak menuntut. Ya, tapi bagaimana Tuhan ingin melihat apakah kita betul-betul setia di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ya, sebagaimana kalau kita mengingat kembali nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Ya, bagaimana mereka tinggal di suatu tempat yang begitu indah. Disitulah mereka diberikan tanggung jawab.
Ya, bagaimana Tuhan memerintahkan mereka untuk menjaga taman itu, untuk merawat taman itu. Dan disitulah bagaimana Tuhan juga memberikan pilihan kepada mereka. Tentunya Tuhan tidak memaksa kita. Tapi bagaimana pilihan itu, kuasa memilih itu diberikan kepada kita. Biarlah pada saat kita memilih, kita datang kepada Tuhan, kita minta, biarlah pilihan saya hari ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, jadi inilah contoh, ya, Adam dan Hawa. Ya, contoh bagi kita supaya kita tidak salah memilih. Ya, supaya kita selalu menurut akan perintah Tuhan, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk tetap memfokuskan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Biarlah kita jadikan Tuhan kita seorang sahabat. Kita datang kepadanya. Ya, bagaimana kita dapat mencurahkan akan isi hati kita kepadanya. Dan dia akan menolong kita. Dia akan menunjukkan jalan bagi kita apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita mengingat kembali juga perjalanan Yesus pada saat Yesus berada di dunia. Yesus menggunakan tangannya untuk menjangkau setiap orang. Yesus menggunakan kakinya untuk berjalan dari kota yang lain ke kota yang lain. Ya, untuk turun, dia naik gunung dan menuruni akan setiap lembah. Ya, dia mempunyai misi. Ya, Yesus mempunyai misi. Ya, bahwa dia akan mengunjung dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengabarkan akan kasih Tuhan itu. Ya, inilah yang Yesus lakukan, inilah teladan yang Yesus berikan kepada kita. Dan biarlah dimanapun kita berada, kita boleh ciptakan persatuan dan perdamaian untuk saling membangun satu dengan yang lain, untuk saling menyemangati satu dengan yang lain, sehingga kita juga dapat menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Ya, pada saat Yesus menghadapi suatu beban yang berat dalam kehidupannya, karena dia menanggung seisi dosa daripada dunia ini, dia datang kepada Bapaknya, dia berbicara kepada Bapaknya, sehingga Bapaknya memberikan dia kesanggupan dan kekuatan sehingga Yesus sampai pada penyaliban. Dan biarlah pada saat Yesus sampai kepada penyaliban itu dan ia dibangkitkan, bagaimana Yesus menjanjikan suatu tempat bagi kita, yaitu tempat yang penuh dengan kedamaian. Di sana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kesombongan. Di sana penuh dengan kedamaian. Inilah yang menjadi kerinduan saya secara pribadi dan juga menjadi kerinduan saudara-saudara pada saat ini. Biarlah kita boleh doakan ini dengan kesungguh-sungguhan hati kita. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan di bawah kaki salibnya. Kita katakan, Tuhan, selidikilah hati saya, apakah saya benar-benar mengasihi Engkau dengan sepenuh hati saya, dan ajarlah saya, Tuhan, untuk mengasihi orang-orang di sekitar saya sebagaimana Engkau mengasihi saya, sehingga mereka juga dapat mengenal akan karakter-Mu, Tuhan. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita boleh menjadi pembawa-pembawa terang khususnya di akhir zaman ini. Biarlah kita kalahkan akan kuasa setan itu dengan kuasa Tuhan saja. Kalau kita mengandalkan diri kita, maka kita akan lekas jatuh. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah iman seperti Yesus, iman yang selalu bersandar kepada Bapa di surga itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.